Kita tahu ada putusan MK yang cukup mengejutkan. Pada waktu 19 Mei, rombongan MPK berkunjung ke Komisi 10 DPR. Saya pribadi menyampaikan banyak aspirasi kepada DPR, termasuk dana BOS dan sertifikasi guru. Tapi kemudian seminggu kemudian kita cukup terkejut. Saya pribadi surprise. Walaupun MPK diundang oleh MK menjadi salah satu narasumber untuk memberikan masukan, tapi saya pribadi tidak menyangka bahwa MK memiliki keberanian yang luar biasa. Dan putusan MK itu final. Karena putusan MK itu lebih tinggi daripada undang-undang. Jadi sungguh menjadi satu momen luar biasa. Dan saya melihat di tempat-tempat Dikdasmen, saya bertemu dengan dirjen misalnya dan beberapa staf pimpinan di Mendikdasmen. Mereka memiliki satu semangat yang baru. Semangat untuk fokus kepada anggaran. Semangat untuk melihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia mungkin akan mengalami kenaikan yang lebih baik. Dan buat MPK, saya pribadi sungguh melihat mungkin ini perjalanan yang luar biasa. Kita melihat proses transformasi sekolah Kristen dalam dua perspektif. Ibu Pendeta Castelia tadi mengatakan bahwa sekolah Kristen adalah sekolah di mana murid-muridnya dididik sendiri oleh Allah, sungguh luar biasa. Dibentuk karakternya, formasi oleh firman-Nya. Tapi survei dari Bilangan Research Center juga menunjukkan sekolah-sekolah yang terburuk biasanya menghasilkan siswa-siswa yang rendah spiritualitasnya. Karena tidak ada keteladanan guru, mereka berjuang dengan kemampuan keuangan yang terbatas pula. Dan Bapak sekalian sungguh, oleh karena itu tadi pagi selama 3 jam saya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada pusat kajian pendidikan daripada Kemdikdasmen. Sebelum saya datang kemarin, dengan pagi hari saya berangkat dengan penuh semangat. Sebelumnya saya mengatakan BOS itu harus punya keadilan. Mana mungkin BOS di Jawa Tengah dibandingkan Papua, dibandingkan NTT, dibandingkan kota-kota besar. BOS di tempat kota-kota terpencil cuma 1,5 kali lipat. Dan pasti itu tidak adil buat kawan-kawan kita, buat sekolah-sekolah di Papua yang jumlahnya 1.000 lebih, buat Maluku yang jumlahnya 450, buat kawan yang Halmahera yang jumlahnya 145, Sanghe Talot yang 240, yang di NTT jumlahnya sekitar 800, belum Sulawesi Utara jumlahnya 1.100, dan di Jawa total mungkin kira-kira 1.000 sekolah Kristen di Indonesia. Dan pasti dalam jangka panjang pemerintah juga akan rugi. Maka seperti video yang beredar, saya katakan kepada mereka, kalau sekolah Kristen tutup, pemerintah juga menanggung beban yang cukup besar karena harus membangun sekolah negeri, dan itu beban buat negara. Tapi tiba-tiba putusan MK membuat cakrawala yang baru. Seperti tadi pagi saya mengatakan kepada mereka, mungkin barangkali bukan BOS-nya dinaikkan lagi, tetapi diubah konsepnya. Sebelum juknis daripada MK ini keluar, saya berharap BOS-nya akan ditingkatkan lebih banyak, sudah pasti. Sertifikasi guru juga bisa akan dipercepat. Dan itu salah satu proses yang sangat memungkinkan. Karena kalau kita melihat total jumlah murid swasta di Indonesia ada sekitar 11 juta. Yang sekolah di negeri ada 34 juta. Ternyata pemerintah sudah menghitung bahwa kalau kita membiayai seluruh sekolah swasta, itu ternyata dibutuhkan cuma sekitar 40 triliun. Tetapi kalau membangun beserta bangunannya harus didirikan oleh pemerintah, dibutuhkan 90 triliun. Maka ini sebenarnya merupakan salah satu kesempatan. Dan pemerintah pun punya keyakinan dana mereka itu 720 triliun itu ternyata menyebar kemana-mana. Yang di tangan Kementerian Mendikdasmen itu cuma 33 triliun. Yang di tangan Kementerian Sains dan Teknologi dan Sains 57 triliun. Jadi total cuma 90 triliun. Bapak sekalian tahu dari postur anggaran kita itu 720 triliun. Ternyata ada 100 triliun menyebar kepada pendidikan di semua kementerian. Mungkin sebagian tidak jelas. 12 triliun misalnya kepada Menteri Sosial. Dan ada 30 triliun menyebar ke lembaga-lembaga, ke sekolah-sekolah lain di luar kementerian. Jadi kalau 130 triliun itu kemudian pemerintah bisa menghemat, melakukan efisiensi, mestinya 40 triliun untuk membiayai semua sekolah swasta. Jadi tidak perlu dibuat biaya dari SD dan SMP saja, mestinya cukup.
Apalagi tadi pagi saya katakan, Pak, kita sekolah Kristen, kita membuat anggota lebih dari 500 yayasan, 7.000 unit sekolah, dan dari 10% kategori A, mulai dari penambur, IPK, Kalam Kudus, mungkin ada Petra, ada sekolah Cahaya Bangsa, ada sekolah miliknya Ciputra, ada sekolah Pelita Harapan. Kita berjanji suatu hari MPK akan mengatakan tidak perlu terima dana bos, tapi tolong dana bos diberikan tempat-tempat tertentu. Jangan diberikan mereka 50% atau 2 kali lipat, tidak akan cukup. Maka ke depan sangat mungkin yang namanya bos bukan bantuan operasi sekolah, tetapi sekaligus biaya operasional sekolah dan hasilnya. Dan tadi saya sudah presentasikan untuk tempat-tempat terkecil, sekolah-sekolah D dan E. Pemerintah kalau bisa mengucurkan sekitar 5 juta per anak per tahun. Dan ini kesempatan luar biasa. Saya bisa bayangkan mekanismenya, kemudian lebih lanjut saya lebih mengusulkan coba sekolah-sekolah swasta seluruhnya didata. Dan puji Tuhan MPK tadi memberikan inspirasi sangat bagus sekali. Saya katakan di sekolah Kristen ada 3 kelompok. Kelompok yang sudah mandiri, kelompok A dan B, tidak perlu dana bos. Kelompok saya yang stagnan mungkin masih perlu dana bos secukupnya. Sedangkan D dan E, choice-nya lebih baik. Jangan buat SPP sama sekali, 0, 0. Dan lebih baik minta pemerintah, karena itu sudah menjadi putusan MK. Maka beberapa sekolah yang SPP-nya rendah seperti 50.000 atau 100.000 di Papua, di Nias, di Mentawai, di Maluku, di Halmahera, Sangit Talur, lebih baik dinolkan. Tapi Anda bisa mendaftarkan diri dan minta pemerintah wajib untuk menanggung biaya uang sekolah mereka. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 dan juga Undang-Undang Sisindak Nomor 20 2023 Pasal 34 yang kemudian MK putuskan dan tidak boleh karena ini diskriminatif dan multitafsir. Tidak disebutkan hanya untuk negeri saja, maka berlaku untuk swasta. Puji Tuhan bahwa sekalian perjalanan masih panjang. Mudah-mudahan perjuangan pernikahan kita dukung bersama-sama. Saya tahu tidak mudah, tapi ini kesempatan yang luar biasa untuk mengaruhi pemikiran mereka. Karena mereka pun masih bingung apa juknisnya. Setelah putusan MK final, mereka harus terus-menerus mengkaji mengenai standarisasinya. Maka Bapak sekalian doakan, ini perjalanan panjang. Jangan sampai peristiwa tahun 2009 terjadi. Ketika ada amandemen undang-undang dan kemudian pemerintah mengatakan APBN 20% digunakan pendidikan, sekolah swasta termasuk Kristen tidak melakukan apa-apa. Itu kesalahan yang besar dalam sejarah. Mestinya zaman dulu ketika 2009 mengatakan, hey, Menteri Pendidikan saya kasih kamu 20%, itu merupakan kesempatan dan sekaligus merupakan resiko yang luar biasa. Akibatnya sekolah negeri menjadi sekolah yang sangat bagus. Dari Sabang sampai Merauke, guru-guru negeri menjadi guru-guru yang lebih sejahtera. Dan guru-guru swasta yang kemudian kualitasnya baik, kemudian bercita-cita masuk ke negeri. Dan itu mulai titik permulaan sekolah swasta menjadi decline. Kecuali kalau Anda mampu menggaji guru di atas gaji negeri, tidak ada persoalan. Tapi buat sekolah swasta yang gaji guru di bawah UMR tidak menyadari bahwa perpindahan guru-guru yang berkualitas itu merupakan titik permulaan sekolah Kristen mengalami keterpurukan. Karena sekolah yang baik atau tidak dalam jangka panjang pasti ditentukan oleh guru. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dialah guru yang agung, Bapak sekalian. Maka mari kita bersama-sama melihat. Nah, kita percaya guru adalah stakeholder yang paling penting. Sekolah-sekolah yang tidak mempercayai hal ini, Anda tidak mungkin bisa diberkati. Maka saya mengajak sekalian, ini merupakan HUT MPK yang lama ya. Tadi saya melihat jam yang 3 jam. Saya juga bertanya sama panitia, 3 jam kuat apa enggak ya? Tapi enggak apa-apa lah. Sudah nunggu 75 tahun. Sudah nunggu sekali-kali bikin HUT 3 jam lebih lah ya. Jadi Bapak sekalian senang sekali. Maka hari ini kita akan munculkan KUGI, Perkumpulan Guru Kristen Indonesia. Saya cukup bersyukur MPK punya konsolidasi selama 3 tahun sudah selesai.
Kita sudah memiliki 7 bidang, ada 21 komisi, ada 80 pengurus yang luar biasa di MPK. Dan seluruh MPKW pun pengurusnya sudah berubah. Ada 23 MPKW, ada 535 pengurus seluruh MPKW. Tidak semuanya aktif, tapi jauh lebih baik. Oleh karena itu mudah-mudahan transformasi kualitas sudah semakin baik. Tapi Ibu Kastile berkali mengingatkan, itu merupakan 1.2 mata uang. Bukan hanya kualitas semata, bukan kepandaian kecerdasan, tapi sudah pasti Christian worldview-nya yang juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas. Bapak sekalian, perkumpulan guru Kristen bukan ormas. Ini bukan perkumpulan guru Kristen untuk mengajak mereka untuk memberikan tuntutan kepada pemerintah. Bukan semata-mata perkumpulan yang kemudian menuntut pada yayasan supaya mereka makin diperhatikan. Tapi MPK membentuk seperti ini supaya punya wadah tertentu, supaya bisa diisi dengan firman yang baik, kemudian dikuatkan panggilannya. Sebab guru-guru yang memiliki kekuatan panggilan yang luar biasa pasti bisa melakukan perubahan yang besar untuk sekolahnya. Selain panggilannya, guru sudah pasti harus kita tingkatkan penghargaan mereka. Mereka bukan pahlawan tanda jasa, mereka adalah pahlawan yang harus diberikan jasa. Maka guru-guru kita perjuangkan, bukan hanya penghargaan, tentu saja kesejahteraannya. MPK punya kerinduan Bapak sekalian. Jangan sampai tahun 2030 Bapak sekalian menggaji guru di bawah UMR, enggak akan ada masa depan Bapak sekalian. Mereka juga berdoa, mereka juga memohon supaya keluarganya diberkati. Apa jadinya guru dengan kemudian kita punya kebanggaan? Saya kadang-kadang ketika disedihkan, pengurus yayasan mengatakan kita sudah berhasil meyakinkan guru-guru supaya mengajar dengan setia dengan honor 500.000. Aduh, dan diucapkan dan kebanggaan. Mana mungkin Bapak sekalian? Penderitaan mereka, getir, kepahitan hidup mereka sudah pasti membuat keteladanan yang tidak baik. Ada banyak persoalan di dalam keluarga mereka. Mereka tidak akan fokus dalam pengajaran. Makanya Kuki hadir, semoga memiliki tujuan seperti ini. Bapak sekalian, saya yakin Bapak sekalian sini beberapa yang sudah berumur, sudah 40, 50, 60. Coba tengok masa lalu. Sama seperti pengurus MPK, setiap kali saya mendengarkan pada waktu mereka masih muda, banyak riak dalam kehidupannya, banyak kepahitan, banyak kegetiran, persoalan ekonomi. Tapi tiba-tiba kemudian banyak di antara mereka menjadi pengusaha sukses, menjadi profesor sukses karena apa? Edukasi. Mereka dapat kesempatan sekolah yang baik. Maka sekalian Bapak sekalian, kita sama-sama belajar. MPK umur 75 tahun. Saya selalu mengingat firman Tuhan ketika Kaleb mengatakan kepada Joshua, aku sekarang umurnya 85 tahun. Tapi aku ingat bagaimana Tuhan menyertai aku. Dan aku masih muda, punya kekuatan muda. Dan Kaleb mengatakan tidak mau mencari daerah yang enak. Dia mencari, berikan kepada aku daerah yang ditempati oleh orang-orang besar. Dan aku mau berperang untuk mereka. Kamu sekalian, kalau sekolah Kristen tidak mudah. Saya kadang-kadang juga berpikir gentar, mau diapain Papua 1100. Dan kadang-kadang di tempat kementerian, saya kadang-kadang harus pilih. Pada saat saya perintah dan Bapak sekalian 7.000 unit sekolah, kita bersyukur ada sekolah-sekolah MPK yang baik, puji Tuhan. Tapi 40% sekolah D dan E yang jumlahnya sekitar 2.800 dari hari ini sampai 10 tahun lagi kemungkinan besar akan tutup. Kadang-kadang saya malu dari sholat mata mereka. Dan saya kemudian setelah keluar ada WA dari pada staf kemudian, Pak Andi terima kasih, saya baru tahu loh kondisi sekolah Kristen. Mungkin dia punya pikiran ternyata buruk juga sekolah Kristennya. Tapi untuk memperjuangkan putusan MK, apa mau kita katakan? Apa kita mau mengatakan sekolah Kristen baik-baik saja? Tapi di satu sisi Bapak sekalian, malu enggak? Sekolah Kristen ada punya gedung gereja yang bagus, gedung ini luar biasa baiknya. Tapi pernahkah dalam kehidupan Bapak sekalian mengambil bagian, memikirkan sekolah di Kalimantan yang berjuang dalam kehidupan mereka? Anak-anak yang bersandiwara tadi, aduh, dari tema mata, anak ini diberkati. Tapi coba tengoklah, ada pergilah ke tempat-tempat seperti Nias, pergilah ke NTT, pergilah sebagian ke Toraja, pergilah Anda ke Sangeta Laut. Apa jadi mereka? Dan kemudian pernahkah Bapak sekalian mengambil bagian? Pasti bagian yang mudah. Kalau yang di gereja jauh lebih gampang.
masih ada persembahan. Kalau sekolah, orang tua membayar, mereka meminta supaya sekolah memberikan kualitas. Tapi kita tidak siap membayar SPP yang baik. Tidak pernah menanyakan apakah guru itu sejahtera, apakah guru itu mengajar dengan baik. Pernahkah kita mengambil bagian? Maka baru saja MPK menyuruhkan, mari kita bersatu. Jangan melihat keuangan yang indah seperti itu sekalian. Di luar sana ada sesuatu yang membuat kita merasa malu. Tuhan ada yang sejak luar biasa. Pada saat saya mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Kastile tadi, murid dididik langsung oleh Allah. Saya kegambar tadi pagi di depan kawan-kawan kita yang jauh bisa saudara-saudara sepupu kita sekolah jauh lebih baik. Apa mereka itu dalam hatinya? Saya mau mengucapkan ini. Aduh, apakah mereka tidak menanyakan di manakah Allah orang Kristen yang perkasa? Sekolah yang demikian buruknya. Tanggung jawab kita semua, Bapak sekalian, yang hari ini 75 tahun. Bapak sekalian telah mengambil bagian daripada kerusakan sekolah Kristen di Indonesia. Gerejanya bertumbuh hebat, tapi sekolah Kristennya menjadi satu kesaksian yang kurang baik. Maka dukunglah MPK dan kita bersama-sama, terutama dalam KUKI ini. Perjalanan pertama, hari pertama diluncurkan dengan sederhana, tapi punya makna yang sangat besar. Maka sekalian, ini salah satu quote yang sangat baik. Kita percaya bahwa education bisa mengubah setiap orang, can change anyone. Tapi guru yang baik bisa mengubah banyak hal. Terutama guru yang baik bukan hanya memberikan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang baik, tapi bisa menghadirkan shalom buat anak-anak. Dan akhirnya menjadi orang yang bisa diberkati dan bisa memberkati dan pasti baik untuk pertumbuhan gereja. Oleh karena itu Bapak sekalian, dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita sambut launching perdana daripada GUKI, Perkumpulan Guru Kristen Indonesia.